Halo, assalamualaikum sobat Matic. Kembali lagi ketemu dengan saya. Di video kali ini saya ingin mereview pemakaian mobil saya pribadi ya, yang saya pakai sehari-hari untuk taksi online, yaitu mobil Toyota Calya dengan transmisi Matic ya, yang dimana kilometer mobil ini sudah mencapai 111.000 km. Kemudian mobil ini sudah 2 tahun ya. Waktu itu saya mulai pakai dari 2019. Taksi online ini sudah hampir 2 tahun ya. Tepatnya sih 1 tahun 9 bulan begitu. Terus kemudian apa saja kendala-kendala yang saya gunakan memakai mobil dengan Toyota Calya ini dengan transmisi Matic ini, terus kemudian apa saja yang sudah saya ganti komponen-komponennya dan apa saja yang sudah saya tambahkan gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita ikutin terus ya, dan jangan lupa untuk tonton video ini sampai selesai. Juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan lonceng ya, agar saya bisa memberikan informasi-informasi lainnya yang mudah-mudahan bisa berguna untuk teman-teman. Oke, langsung aja ya. Oke, teman-teman, ini dia penampakannya ya, dari kendaraan saya, Toyota Calya dengan transmisi tipe G ya, Toyota Calya G dengan transmisi otomatik. Tipe G ini ada dua, jadi ada yang otomatik dan ada yang manual. Nah, ini yang otomatik ya. Secara eksterior dari depan, pemakaian saya selama 2 tahun ya, untuk taksi online 2 tahun kurang ya. Ini dari sebelah kiri. Nah, ini saya di kiri ada baret lagi nih. Kalau ini memang saya nih, waktu itu saya lupa buka pintu garasi rumah yang pintu kecilnya, jadi saya main mundur aja, ini kena gagang pintu. Ini susah sih, ini di kompon nggak bisa ya, kayaknya mesti disol mungkin. Nah, kemudian lagi secara eksterior ini yang saya tambahkan dari luar adalah aksesoris ini ya, berupa kamera samping, bisa nyebut kamera di bawah kaca spion. Jadi kameranya ini saya bilang sangat berguna ya. Di video saya sebelumnya saya udah pernah mereview tentang kamera ini ya. Ini jadi teman-teman, saya bilang kalau saya nggak pakai kamera samping ini yang di bawah kaca spion ini saya udah yakin sih saya nih pasti udah pada pecah ini. Bumper bawahnya juga nih, karena batu atau apa itu kan nggak kelihatan gitu loh. Kadang-kadang ada trotoar, pinggiran trotoar, kita kalau taksi online ini susah gitu loh untuk melihat. Makanya saya bilang sangat membantu saya ya. Kemudian untuk bagian mesin ya, bagian mesin sih saya masih standar semua seperti biasa, cuman saya di sini hanya menambahkan relay ya. Jadi relay untuk lampu ini saya deketin ya. Ini relay lampu ya. Ini sikringnya ini dua relay, jadi untuk lampu dekat sama lampu jauh. Ini konfigurasinya ya, dari aki kemari, terus dari sini langsung saya paralel ke dua lampu kiri dan lampu sebelah kanan. Nah, yang lampu yang lamanya colokannya enggak, saklarnya enggak saya soketnya saya enggak pakai gitu, jadi langsung saya paralel. Jadi di sini fungsinya untuk relay lampu depan, lampu utama ya. Jadi lampu itu otomatis lebih terang dari yang biasa standar pabrikan, karena kita ngambil sumber energinya itu langsung dari aki gitu, ke relay terus ke lampu. Jadi aki lampu itu jadi lebih terang, walaupun kita pakai bohlam yang biasa ya, standar biasa. Yang kalau Calya ini standarnya pakai halogen 5565 gitu, itu lebih terang kalau yang saya rasakan. Kemudian di bagian eksterior ini ban ini sudah saya ganti, jadi empat-empatnya sudah saya ganti.
Saya nggak pakai ban standar dia ya, karena ban standarnya dia itu ban Bridgestone ya, Bridgestone yang yang Echo. Nah saya pakai yang ini GT Radial Cempiro. Jadi ban standarnya untuk Toyota Agya atau Ayla ya, atau Avanza atau Xenia gitu. Makanya saya juga nggak tahu ini kenapa dari pabriknya standarnya dia lain sendiri ya. Jadi 4 bannya ini sudah saya ganti karena emang udah bener-bener udah botak ya bannya yang lamanya itu. Tadi yang di bagian mesin lupa saya tambahkan, ini yang saya sudah ganti, ini apa filter udara ya, udah ganti karena udah kotor bener ya, udah 10.000 km kan. Jadi di kilometer berapa gitu, sebelum 100.000 saya udah ganti di sini yang baru. Kemudian nama aki udah saya ganti, waktu itu ganti saya di kilometer 50.000 kurang lebih ya. Jadi waktu itu aki standarnya dia kan bukan aki kering, aki basah. Jadi saya ganti pakai aki kering sekarang. Nah ini aki kering ini sampai sekarang sih masih bagus ya, alhamdulillah gitu ya. Sekarang kita masuk ke dalam interior ya. Jadi interior ini masih standar ya. Nah ini setirnya tetap biasa, dia dual airbag ya. Jadi airbag di sini sama satu lagi di sebelah kiri untuk penumpang. Tadinya ada sarung setir ya. Ini cuman saya copot karena kalau saya pakai sarung setir perasaan ini makin tebel, makin gede gitu lingkaran ininya. Jadi kesannya bagi saya jadi berat gitu, padahal power steering gitu. Cuma rasanya kayak jadi kelihatannya sih rasanya berat aja gitu, kayaknya lebih enak kecil begini gitu. Terus kemudian head unit saya sudah ganti dari standarnya. Kenapa ini saya ganti? Karena saya itu yang pakai kamera kiri ya, kamera samping kiri itu jadi langsung ke head unit ini gitu. Jadi mau nggak mau harus diganti head unitnya biar kamera bisa ada di sini gitu ya, layar kameranya. Terus kemudian ini jok ini udah saya ganti ya, joknya bukan diganti, asli masih semua sampai jok belakang, cuman saya lapisin kulit aja karena saya nganggapnya ini sangat penting ya, dilapisin kulit. Kilometernya sudah ya, kilometer selama saya pemakaian dari 2019 ya, itu sekitar bulan Juni itu baru mulai aktif taksi online. Kilometer udah 111.000 ya, 479, jadi udah 100.000 lebih. Oke. Kemudian dari transmisi ini saya masih normal ya, masih nggak ada masalah. Transmisi Maticnya masih enak, masih responsif juga, masih lumayan. Dan kemudian untuk rem saya sama sekali belum saya ganti ya, walaupun ban udah 4 saya ganti, tapi rem belum saya ganti sama sekali. Untuk kanvas rem, baik kanvas rem yang belakang tuh yang tromol maupun kanvas rem yang untuk disnya ya. Untuk konsumsi bahan bakar yang saya pakai ini sekitar ya 13 ya, jadi 1 liter untuk 13. Ini dia nih 13,4 ya, sekitar 1,13 ya, 1 liter 13 untuk 13 km. Itu pemakaian sehari-hari ya. Kemudian lagi ini, jadi saya tambahkan lagi di sini di tangki bahan bakar itu saya pakai produk BRQ ya. Jadi BRQ ini adalah katalisator bahan bakar. Jadi dia pengurai bahan bakar ya, baik itu bahan bakar Pertalite, Pertamax atau Premium ataupun solar gitu. Jadi di video saya pernah bahas mengenai pemakaian BRQ ya. Selama saya pakai BRQ itu apa yang saya rasakan. Nah ini jadi saya intinya belum pernah saya servis lagi sampai dari kilometer 50.000 sampai kilometer sekarang nih 111.000, karena mobil saya rasa masih enak aja gitu. Jadi saya bilang seperti kayak habis diservis aja, mobil masih enteng aja gitu. AC juga belum pernah saya servis ya, karena saya merasa AC-nya masih dingin gitu loh sampai saat ini. Jadi sama sekali AC belum pernah saya
servis atau saya cek gitu. Paling sekali doang ininya apa, filter yang di bawah ini nih, di bawah apa glove box ini, itu udah saya ganti sekali aja, cuman sekali aja. Sekarang saya belum pernah ganti lagi, tapi saya yakin udah kotor itu. Cuma saya merasa AC-nya masih dingin aja gitu, masih normal. Begitu aja. Jadi kesimpulannya sih, saya merasa sampai sekarang sih nyaman-nyaman aja pakai mobil Karya ini, dan alhamdulillah kendalanya tuh ya hampir nggak ada gitu ya. Oh ya, saya informasikan juga mengenai transmisi ini, atau transmisi manumaticnya. Jadi saya pernah ngalamin trouble ya. Jadi trouble itu karena saya telat kuras oli matic gitu. Nah, itu juga udah pernah saya bahas di video saya ada sebelumnya, yang judulnya itu jangan asal bongkar transmisi matic ya. Ya itu kayak begitu. Jadi dia pas di kilometer 90.000 itu gigi R ini itu transmisi R ini nyentak. Jadi nyentak dan agak delay gitu. Nah, untungnya waktu itu masih bisa diperbaiki, maksudnya masih bisa diakalin dengan kuras oli. Jadi saya kuras oli langsung, karena kuras oli itu semua kuras oli matic ya. Kuras oli matic itu semua dikuras oli maticnya, nggak seperti penggantian oli aja. Jadi semuanya kekuras sekitar 8 liter lah. 8 liter oli semuanya kebuang. Nah, itu baru setelah itu tapi nggak langsung enak gitu loh, nggak, nyentaknya itu di R atau di delaynya itu nggak langsung hilang gitu. Jadi perlu waktu sekitar 8.000 km itu baru saya rasain normal kembali seperti sekarang gitu. Jadi nyentaknya hilang dan delaynya juga hilang, udah normal lagi gitu. Makanya dari situ saya ganti untuk kuras oli maticnya, benar-benar saya jaga deh. Jadi kira-kira 3 kali saya ganti oli matic, baru yang ketiganya saya langsung kuras oli matic gitu. Karena saya takut seperti yang kemarin itu gitu. Emang seperti itu katanya. Jadi kualitas oli dan oli matic ini sangat berpengaruh sekali terhadap sistem transmisi ya, komponen-komponen yang di dalam transmisinya itu begitu. Jadi overall sih semuanya sih nggak ada masalah gitu, mobilnya normal-normal aja. Dan saya merasa sih, kalau saya bilang cukup tangguh ya mobil ini ya, yang saya rasakan gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah juga, mungkin karena terbantu dari yang produk BRQ nya juga tuh yang di dalam tangki saya taruh seperti itu. Oke teman-teman, baik, itu tadi review dari saya ya mengenai pemakaian mobil dengan transmisi matic ya, yang saya pakai sehari-hari untuk dipakai taksi online. Jadi intinya seperti tadi yang saya ceritakan, sejauh ini sih insya Allah nggak ada masalah apa-apa gitu, mau baik-baik aja gitu ya. Dan saya merasa lumayan tangguh juga ini mobil, makanya mungkin banyak dicari orang juga ya, karena lumayan laku ya, harganya juga kan mungkin termasuk nggak seperti Avanza atau Xenia gitu, masih jauh di bawah Avanza Xenia begitu. Oke, saya kira cukup. Terima kasih udah menonton video saya ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya berikan ini. Oke, terima kasih.